Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam yang sudah hadir join bersama-sama malam hari ini. Selamat malam juga untuk pembicara kita Ibu Maria. Sekali lagi shalom. Bisa dijawab suara shalom saya, bisa dibuka dulu. Shalom. Kameranya. Shalom. Di-unmute boleh? Halo Bu. Oke, lambaikan tangan kita semua. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama. Walaupun secara virtual di tempat masing-masing, tapi kita percaya kasih sukacita Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Malam hari ini kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di tengah pandemi yang sedang meningkat kembali, membuat kita khawatir, tapi kita mau pegang satu hal. Perlindungan Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita mau persembahkan hati kita malam hari ini. Ucapan syukur kita hanya bagi Dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buat dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak habis-habisnya kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kembali kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu. Kami rindu untuk memuji Engkau. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah yang selalu menuntun langkah hidup kami. Kasih-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berakhir di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap saat, setiap waktu, di dalam suka dan duka, Engkau selalu menyertai kami. Malam hari ini kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terimalah pujian kami kepada Engkau. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur luas dari samudra.
selalu, tapi Engkau selalu pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. lebih luas. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh memiliki Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk cinta-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, dengan apa kami balas Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan. Oh, terima kasih. Dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah Engkau Yesus. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
selamanya kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hingga saat ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sudah begitu sangat baik di dalam hidup kita. Kita mau ucapkan syukur hanya bagi Dia. Jika Bapak Ibu rindu mengucapkan syukur, silakan di-unmute. Terima kasih Yesus. Untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami, untuk segala pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Untuk setiap pekerjaan Terima kami ya kasih, Tuhan, indah rencana-Mu dalam setiap kehidupan Ya, kami, benar, setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan yang masih boleh kami miliki, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk iman nantiasa Engkau tambahkan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas waktu untuk bisa mendengarkan sabda-Mu setiap Rabu dalam PDKK online pada malam hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Tak habis-habisnya hati ini ingin selalu mengucapkan syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau ucapkan syukur tak henti-hentinya hanya bagi-Mu. Kami mau bermazmur, kami mau menari seperti Daud menari bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita baik, amin. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Malam hari ini kita mau bersorak, kita mau menyanyi, kita mau bersuka cita hanya bagi Dia. Kita mau ucapkan syukur bagi Tuhan kita yang hidup. Walaupun di rumah masing-masing, sukacita Tuhan tetap melimpah di tengah-tengah kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersorak, kita mau menyanyi hanya bagi Dia. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu.
mengasihi. Selamanya hanya Dia memelihara kita sampai kita kembali ke rumah Bapa. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini, saat ini kita mau masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingat setengah tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, saya pernah sharing bagaimana tahun lalu pada bulan Juni-Juli saya merasakan kekecewaan yang berat. Banyak hal yang menimpa, saya kehilangan customer besar. Saat itu kan saya down, saya sharing di situ. Tapi dengan kekuatan teman-teman, dengan kekuatan suami, saya serahkan kepada Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, apapun boleh aku lalui. Tapi satu hal Tuhan saya mau selalu pegang dalam hidup saya. Bahwa setiap rencanamu, setiap rancanganmu di dalam hidupku pasti indah pada waktunya. Benar Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, tidak pernah meninggalkan kita. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya masih diberkati Tuhan. Tuhan masih melindungi pekerjaan saya. Tuhan masih memberikan customer yang tidak terduga. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah menyerah. Karena kita tahu rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Hanya Dia yang layak kita tinggikan di dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak kita agungkan di dalam hidup kita. Suka dan duka, mari kita mau bawa ke hadapan-Nya. Sebab Dia yang layak terima pujian. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau rasakan keagungan-Nya yang kudus. Biarlah Dia jamah hati kita malam hari ini. Tidak terlewat satupun oleh kuasa-Nya. Walaupun secara virtual, Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup menguatkan kita semua. Kami bawa hati kami bawa pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami mau cinta Engkau Tuhan.
akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah di dalam hidup ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan hati hidup kami kepada Engkau. Biarlah hati ini selalu menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Apapun yang boleh kami lalui, biarlah iman ini tetap tumbuh dan tumbuh. Biarlah kami selalu berpengharapan hanya kepada Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Dan Engkau yang selalu mengerti apa yang kami butuhkan. Kami mau cinta Engkau Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
sigara bara 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 sigara kirana sigara sigara kirana bara 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 kirana sigara oh ya rana Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Engkau boleh hadirkan anak-Mu terkasih Ibu Maria di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi beliau, sehingga apa yang diperkatakannya semua hanya daripada-Mu. Dan biarlah kami semua Tuhan membuka hati kami, agar biar firman yang ditabur malam hari ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar setiap sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari Bu Maria silakan. Baik, terima kasih untuk tim pujian, untuk worship leader, para singer dan pemain musik. Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus ya. Senang sekali saya ada bersama dengan Bapak Ibu semua malam hari ini, walaupun keadaan saat ini kita ada di tempat yang berjauhan, tapi bersyukur kita punya teknologi yang canggih yang bisa mempertemukan kita malam ini lewat PD online. Nama saya Maria Regina Ciumena, saya dari Paroki Santo Kristoforus, ya tentunya Keuskupan Agung Jakarta. Sehari-hari saya aktif pelayanan di BPK PKKKJ, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Di sana saya ada di bidang pembinaan dan pengembangan PD PKK. Sehari-hari juga saya mendampingi PD Orang Muda Santo Stefanus, Paroki Kristoforus, dan tentunya juga aktif sebagai pewarta dan pengajar. Saya biasanya disapa dengan Maria ya, boleh Bapak Ibu panggil saya Maria. Ini kalau dalam keadaan normal nih, rumah saya jauh sekali nih dari tempat Anda ya, Cikarang ya. Oke, tapi ya bersyukur puji Tuhan, walaupun jauh kita tetap bisa bertemu. Dan malam hari ini boleh dong teman-teman yang belum dapat menghidupkan video. Saya di sini hanya melihat 3 orang ya. Selain dengan tim pujian tadi, saya hanya melihat Pak Made ya, Imade Dharma, Bapak orang Bali ya. Oke, tapi tinggal di Cikarang ya. Oke, biasanya Imade itu adalah nama ciri khasnya orang anak laki-laki ya, Bali ya. Oke, baik. Terus kemudian Bapak Dedik Susanto bersama dengan Ibu ya. Oke, shalom Pak ya. Nah, ini sudah mulai banyak yang menghidupkan video ya. Ibu Masian Sinaga, Pak Oce ya. Bapak Piau ya. Sama Ibu Yen. Terus
Ini Opung. Oh, Opung Siagian. Opung itu dari suku Batak ya, biasanya untuk panggilan untuk Oma ya, Oma atau Opa ya. Baik, Shalom. Selamat malam semuanya, salam kenal. Terima kasih sudah join dengan PD PKK Elsa ini ya, Elizabeth, bagian dari Elizabeth Ministry ya, Cikarang. Oke, malam hari ini tadi saya sudah memperkenalkan diri. Malam hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai firman Tuhan. Saya malam hari ini akan berbicara mengenai apa sih yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Namun seringkali sebagai manusia kita sulit untuk bisa melihat ya rencana Tuhan itu di dalam kehidupan kita karena begitu banyak kesulitan hidup yang kita alami. Ya, nanti saya juga akan sharing mengenai kisah hidup saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya untuk share screen dari materi yang sudah saya buat ya. Oke, kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan ini malam ini. Kita akan berbicara mengenai indah rencana Tuhan. Apa sih yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus hadir, datang, terlahir ke dunia sebagai manusia. Dia yang adalah anak Allah, adalah supaya kita orang yang berdosa ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup dan bahkan hidup di dalam kelimpahan. Artinya apa? Hidup dalam keadaan yang baik, hidup dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, hidup dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu rencana Allah ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana keselamatan, rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan ya bagi kita semua, dan Dia mempunyai rencana yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita semua. Itu semua adalah rencana Allah dalam kehidupan kita. Namun kita lihat kepada kenyataannya. Kalau rencana Allah itu baik dalam hidup saya, mengapa kita semua ya ada di dalam dunia ini mengalami kesulitan hidup ya? Mengapa saya harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita? Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini Anda ada dalam keadaan baik-baik saja. Tapi keadaan dunia saat ini banyak orang yang kena dampak terkait dengan COVID-19. Ya, kalau dengar berita setiap hari sih, sekarang pemerintah lagi PPKM ya, level 3, itu artinya sekarang COVID lagi naik, terutama varian Omicron. Walaupun dikatakan bahwa Omicron itu gejalanya lebih ringan dan tidak separah varian Delta, ya tetap aja ya itu masih virus COVID ya, dan harus tetap berjaga-jaga. Saya tadi mendengarkan kabar ada seorang sahabat yang meninggal ya karena COVID, dan sungguh merasa kehilangan sekali ya. Sudah lama tidak bertemu, kemudian tak tahu dengar kabar dia sudah pergi meninggalkan kita. Nah, ini kan dunia saat ini. Kenapa kok kalau rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh harapan, kenapa kok saya mengalami hal yang tidak mengenakan hari ini ya? Kok saya ada dalam masa sulit ya, yang berdampak kepada kehidupan saya ya? Masa sulit yang seperti apa yang hari ini dunia alami ya?
Yang pertama kita lihat di dalam hal relasi. Yang tadinya hidup bebek aja penuh dengan sukacita, ya bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman, tapi hari ini kita semua harus ada di rumah, ya menjaga jarak terkait dengan virus, ya sehingga yang tadinya tidak ada masalah dalam relasi sekarang mulai ada masalah, terutama di rumah ya. Yang tadinya hanya ketemu tidak full 24 jam di rumah ya, tapi karena sekarang semua dari rumah, kerja dari rumah, sekolah juga ada beberapa yang sudah masuk, ada yang masih dari rumah ya. Terus kemudian kerja juga tadi dari rumah ya. Akhirnya apa? Keadaan jenuh, keadaan bosan bisa membuat kita cepat naik darah ya. Hal kecil bisa jadi ribut. Nah ya. Terus kemudian hal-hal lain juga bisa menyebabkan relasi ini renggang. Misalkan karena sakit ya, karena sakit baik itu tertular COVID ataupun karena sakit yang lain ya. Sehingga ini bisa membuat bahkan bisa menyebabkan kematian di dalam keluarga, dan itu menimbulkan rasa duka yang mendalam sehingga hubungan yang tadinya harmonis mulai renggang ya. Hal apa lagi yang bisa terjadi? Ya, terjadi adalah ini yang saat ini sangat berdampak, yaitu faktor ekonomi. Tadinya punya pekerjaan yang baik, bisa shopping ya, bisa beli barang mewah mungkin ya. Sekarang harus bahkan jangankan membeli, tapi bahkan harus menjual aset demi kelangsungan hidup keluarga. Yang tadinya punya pekerjaan sekarang tidak punya kerjaan, bahkan terlilit dengan hutang ya. Yang tadinya sudah hidup sulit ya, sekarang semakin sulit, bahkan sampai nggak punya apa-apa ya. Nah ini yang bisa terjadi. Okay? Hal lain lagi adalah masalah kesehatan. Yang tadinya sehat ya bisa nge-gym ya, sekarang harus terpapar di rumah sakit. Bukan hanya terpapar di rumah sakit, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Dan tidak sedikit di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai pada masa-masa ini. Pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun ya, dengan kondisi yang seperti ini. Terus keadaan status sosial yang akhirnya dengan semua ini akhirnya dulu kita bangga ya dengan kehidupan kita, sekarang karena masalah yang seperti itu akhirnya kita rasanya mau pakai topeng, artinya bersembunyi. Tidak lagi bangga dengan hidup saya, bahkan rasanya semua ini membuat saya malu gitu ya. Ada beberapa teman saya yang kehilangan pekerjaan, yang sekarang udah nggak punya penghasilan, bahkan kalau ditelepon aja menghindar ya karena malu, udah jatuh banget lah. Nah ini keadaan yang seperti ini yang membuat akhirnya manusia masuk ke dalam situasi penuh dengan rasa depresi, ya, kemarahan, kesedihan, kesepian, tidak ada damai, kepahitan, bahkan mengalami luka secara emosional dan kehilangan iman. Padahal di dalam Yeremia 29 tadi dikatakan apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, tapi kalau saya mengalami semua ini, apakah ini rencana Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu rencana Tuhan atau bukan? Dan apakah hidup saya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Yaitu mengalami damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan seperti yang saat ini saya alami, ya. Jadi saya harus bagaimana kalau saya ada dalam keadaan yang sulit hari ini? Ya. Saya berharap Bapak Ibu, walaupun kita ada dalam keadaan yang sulit, kita jangan menyerah. Dan kita harus terus percaya kepada Tuhan. Karena ingat, iman itu tidak hanya berbicara mengenai hidup diberkati. Iman itu tidak hanya berbicara mengenai hidup sehat. Iman itu tidak hanya berbicara mengenai kekayaan. Iman itu tidak hanya berbicara mengenai sukacita. Tapi iman itu juga berbicara mengenai masa sulit. Oke,
Tidak ada jaminan bahwa sebagai seorang manusia, apalagi sebagai pengikut Kristus, kita akan terus hidup berjalan di atas karpet merah yang bertaburkan bunga tiap hari. No. Ya, justru sebagai pengikut Kristus yang masih hidup di dunia ini adalah perjalanan, ya. Seperti kata orang bijak, ini adalah perziarahan. Ini adalah perjalanan ziarah bagi kita untuk terus menguji iman kita, apakah kita setia kepada Allah. Siapa yang setia sampai pada akhirnya, di ujung sana dia akan memperoleh kebahagiaan kekal abadi bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada Yeremia. Kalau Tuhan merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan saya, pertanyaannya mengapa saya kok mengalami masa sulit? Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda melihat bahwa cinta antara Allah dan manusia itu merupakan inti dari Kristianitas. Ya, inti dari Kristianitas itu adalah cinta antara Allah dan manusia. Di mana Allah berjanji Dia akan memelihara dan memenuhi kebutuhan manusia. Dan sikap manusia adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan semua ini dapat terjadi apabila dalam kehidupan kita ada komunikasi yang baik antara kita dan Allah, sehingga kita mengerti apa yang Dia mau, ya, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oke. Dengan demikian, kalau hari ini kita ada dalam masa sulit, bagaimana kita bisa mengerti rencana Allah itu indah di dalam hidupku? Adalah yang pertama, kita harus menjalin komunikasi dengan Dia. Orang dapat menjalin komunikasi, yang pertama-tama dia harus percaya. Ya, percaya kepada Allah. Mengapa kita harus percaya kepada Allah? Karena ingat yang tadi saya bilang, manusia hidup dalam dunia ini tidak ada satupun yang tidak luput dari persoalan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang akan hidup selamanya enak, ya. Pasti suatu hari dia akan mengalami pasang dan surut di dalam kehidupannya. Sehingga apapun keadaan kita hari ini, itu yang tadi saya bilang, iman tidak hanya berbicara ketika keadaan baik, tapi iman itu juga berbicara ketika keadaan sulit. Dan yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bisa melihat rencana Allah itu indah dalam kehidupan kita dan punya komunikasi yang baik, sehingga apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita itu dapat terjadi adalah yang pertama. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita percaya? Percayalah bahwa Tuhan itu terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena Dia tidak pernah berbuat salah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan, mengalami masa sulit, ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Saya punya satu cerita dalam hal ini. Ada seorang tukang tahu, ya. Tukang tahu ini dia tidak hanya jualan tahu di pasar, tapi dia juga membuat tahu, ya. Dia membuat tahu. Setiap hari dia buat tahu, terus setiap pagi subuh gitu ya, dia keluar dari rumah, dia membawa dagangannya, ya. Dia tunggu angkot yang biasa lewat di depan gang rumahnya, terus dia naik angkot itu dan ke pasar. Suatu hari ketika dia dan tukang tahu ini seorang Kristen, ya. Setiap hari dia sebelum pergi berdagang, ya, menjual hasil karyanya, yaitu tahu-tahu buatan dia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan melindungi, memberkati dia pada hari itu. Nah, suatu hari sebelum keluar pergi berdagang, dia juga berdoa hal yang sama.
Nah, apa yang terjadi ketika dia sedang membawa semua dagangannya ya, yang tentunya tahu itu berat ya, kalau dalam jumlah yang sangat besar itu kan berat ya. Dia lagi bawa gitu ya. Tiba-tiba dia kesandung batu dan dia jatuh ya. Nah, waktu dia jatuh itu semua dagangan yang dipikulnya jatuh juga ya. Dan namanya tahu itu kan lembek ya, begitu udah jatuh kotor dan hancur berantakan. Dan hari itu dia tidak bisa naik angkot untuk ke pasar dan berdagang. Oke. Dan dia pulang ke rumah. Dia bawa semua dagangannya, bahkan ada yang sudah dibuang ya, karena sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Dia pulang ke rumah sambil marah-marah, dia beres-beres barang-barangnya, dan dia menggerutu sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, katanya Engkau akan memelihara aku. Katanya Engkau punya rencana yang baik buat hidup aku. Katanya Engkau sayang sama aku. Kok Engkau izinkan hari ini aku mengalami hal yang seperti ini? Hari ini aku rugi besar, aku gak bisa ke pasar untuk jualan, semua daganganku hancur berantakan. Bahkan bukan hanya itu, tapi kakiku keseleo, dia bilang gitu ya. Wah, dia marah sama Tuhan dan dia bilang, udahlah, mulai saat ini aku udah gak mau lagi berdoa, aku udah gak mau lagi percaya, ya karena percuma, dia ngomong gitu. Sambil dalam keadaan marah seperti itu, tiba-tiba dia dengar pintu rumahnya digedor orang dengan suara yang keras sekali. Terus dia karena suaranya kenceng gitu ya, masih pagi-pagi itu kan subuh ya. Terus dia lari ke pintu, dia buka pintu buru-buru karena dia pikir ada apa nih, siapa yang pagi-pagi gedor rumah saya. Ternyata yang gedor rumah dia adalah si ibu tetangga. Terus ibu tetangga bilang begitu dia buka pintu, dia lihat ibu tetangga, dia bilang ini, aduh Bu, bikin kaget aja. Ngapain sih ke rumah orang pagi-pagi, gedor juga udah kayak orang kesetanan, ngomong kayak gitu ya. Nah, terus kemudian si ibunya ngomong gini, aduh Pak, bersyukur ya, saya ketemu Bapak ini, bersyukur banget Pak, saya senang sekali lihat muka Bapak. Terus si tukang tahu bilang, ini masih subuh ngomong apa sih Bu? Gitu kan. Terus si ibu tetangga ngomong gini, Bapak tahu nggak? Saya barusan dapat kabar yang tidak enak. Itu angkot yang tiap hari Bapak naikin ke pasar, kecelakaan. Dan satu mobil mati semua. Ya, sebelum saya tahu siapa yang mati di dalam mobil itu, saya memastikan apakah Bapak ada di dalam mobil itu atau tidak. Dan saya bersyukur pagi ini ternyata Bapak ada di rumah. Makanya saya senang sekali lihat muka Bapak pagi ini. Mendengar hal itu, tukang tahu langsung berlutut dan menangis. Dia bilang begini, Tuhan, ternyata saya tidak bisa melihat rencanamu. Dan apa yang kau bilang bahwa rencanamu indah dalam hidupku, itu betul ya. Aku hanya melihat apa yang terjadi dalam hidupku. Tapi aku tidak melihat bagaimana Engkau bekerja, Engkau memberikan perlindungan bagiku dengan caramu. Ya, sehingga pagi itu, kejadian itu menambah iman dari si tukang tahu ini untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita. Jadi, teruslah percaya kepada Tuhan. Ya. Hal yang kedua, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, adalah teruslah fokus kepada Dia. Ya, fokus kepada Tuhan. Fokus itu artinya apa? Fokus itu artinya sungguh-sungguh mengarahkan ya hati, pikiran, dan jiwa kita hanya kepada Yesus. Dengan fokus kepada Allah, dengan fokus kepada Yesus, maka ingat, mujizat bisa terjadi di dalam hidupmu. Ya, karena kehadiran Yesus membawa ketenangan. Ya, di dalam Matius 14 ingat, yaitu ada gambarnya Yesus berjalan di atas air. Ya, ketika murid-muridnya ada dalam perahu dan badai ya melanda begitu kuat menghantam perahu mereka mulai panik.
Kemudian Yesus melihat kejadian itu, Yesus ada di atas bukit, dia sedang berdoa, tapi dia lihat murid-muridnya sedang mengalami itu di tengah laut. Dia jalan di atas air pergi menghampiri murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Mereka awalnya tidak tahu itu Yesus, mereka kira itu hantu. Sampai akhirnya Petrus bilang, Tuhan, jika itu kamu, suruhlah aku keluar dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapati Engkau. Dan Yesus katakan, ayo mari keluar, ya. Berjalanlah di atas air dan datanglah kepadaku. Petrus keluar dari perahunya. Dia fokus kepada Yesus. Ya, dia mengarahkan hati, pikiran dan jiwanya kepada Yesus. Dia fokus kepada Yesus dan dia tidak takut, dia menjadi tenang. Apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Ya. Namun di tengah-tengah perjalanan mendapati Yesus, dia merasakan hembusan angin. Ya. Dan itu membuat dia panik, membuat dia takut sehingga apa? Yang tadinya dia sudah berjalan di atas air, tiba-tiba dia jatuh. Dia tenggelam. Ya. Namun dalam keadaan yang seperti itu saja, Yesus tetap datang dan menolong Petrus yang tenggelam. Oke, ingat ada 2 poin. Dalam keadaan yang sulit yang saat ini kita alami, kita harus tenang, jangan takut dan fokus kepada Yesus. Ingat, walaupun keadaan kita paling sulit pun hari ini ya, ketika dan kita kehilangan iman, tetaplah percaya Yesus akan datang dan menolongmu. Ya, karena kehadiran Tuhan itu memberikan rasa tenang dan aman meskipun kita ada dalam situasi yang sangat menakutkan. Oke? Supaya kita bisa tenang dan fokus kepada Yesus, tentunya kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, itu adalah punya relasi yang intim dengan Dia di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Ya. Selain itu, harus membuka diri terhadap gereja. Ini berbicara mengenai komunitas Kristiani. Ya, punya teman-teman seiman, punya teman-teman Kristiani, punya teman-teman persekutuan yang akan menjadi pagar ya buat kita untuk kita bisa terus fokus kepada Yesus, yang akan menjadi pagar buat kita untuk kita terus bisa percaya kepada Tuhan, dan akan menjadi pagar buat kita untuk kita terus bisa punya iman. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada bagian ini saya ingin sharing apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Ya, oke. Saya juga kena dampak ya dari COVID ini. Selain kehilangan pekerjaan, juga saya kena sakit. Tapi bukan kena COVID ya. Saya berawal dengan masalah pekerjaan ya. Saya sebenarnya kehilangan pekerjaan itu sebelum COVID ya. Tapi saya berusaha untuk bangkit kembali dan melakukan beberapa pekerjaan freelance, dan sebenarnya sudah lumayan ya, cuma lumayan berjalan. Tapi tiba-tiba COVID datang dan semuanya hancur kembali ya, hilang, nggak dapat apa-apa ya. Nah terus kemudian wah ini tentunya dengan keadaan itu masalahnya adalah di faktor ekonomi ya. Nah, faktor ekonomi mulai terganggu, terus kemudian akhirnya berpikir untuk pangkas biaya. Nah, sampai pada akhirnya saya numpang tinggal di rumah saudara gitu ya. Terus ketika saya tinggal di rumah saudara saya, terus saya mulai berpikir untuk memulai usaha pada zaman COVID itu ya. Nah, usaha apa? Yaitu jualan makanan ya, open PO. Nah, ketika usaha itu udah mulai jalan sedikit ya, 5 bulan ya, ada 5 bulan kali ya, mulai berjalan dengan baik. Saya masih sudah punya penghasilan kecil-kecilan lah ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kena sakit ya, yang saya nggak duga bahwa saya akan sakit sekeras itu ya.
berawal dari merasa ada sesuatu yang aneh gitu ya dengan tubuh saya, terus saya masih kontrol ke dokter, itu masih pergi ke dokter, masih nyetir sendiri, berobat sendiri gitu ya. Tapi vonis dokter ini yang membuat saya akhirnya tahu-tahu down ya dalam keadaan yang seperti itu. Ketika saya periksa ke dokter, dalam keadaan memang saat waktu saya datang visit ke dokter itu, keadaan saya memang badan saya udah bengkak ya, terus kemudian sesak napas ya. Terus kemudian tapi fokusnya itu bukan di bengkak sama sesak napas, fokusnya adalah di pendarahan, karena saya pendarahan, saya awalnya nggak tahu kalau itu pendarahan ya. Saya pikir menstruasi biasa, ternyata pendarahan itu pendarahan, itu sudah dinamakan pendarahan ya. Nah akhirnya fokusnya ke situ gitu. Terus kemudian waktu saya kontrol ke dokter, begitu saya masuk, dia langsung bilang begini, yuk kita langsung periksa. Setelah dia USG, terus dia bilang gini, Bu, ini hanya prediksi saya hanya 2 kemungkinan. Terus saya tanya, apa tuh dok? Terus dia bilang, yang pertama, ibu kena prakanker atau kanker rahim maksudnya ya. Dan ini tindakannya hanya 1, operasi. Tapi sebelum operasi kita harus kuret dulu, dia bilang gitu. Wah itu saat itu saya udah nggak bisa pikir apa-apa ya, udah nggak tahu harus pikir apa-apa. Terus saya bilang, oh ya udah dok, kalau mau kuret mau kapan? Terus dokternya bilang gini, ini hari Sabtu, besok hari Minggu saya ada di rumah sakit, kalau ibu mau datang saya jadwalin besok. Tapi gini deh Bu, ini ibu kelihatannya sesak napas ya, dia bilang gitu. Saya bilang iya, ibu pergi ronsen paru-paru dulu deh sebelum pulang, sama periksa darah. Terus saya melakukan apa semua yang dokter bilang, tapi sambil ini pikirannya udah agak blank ya. Nah terus ketika semua itu saya sudah jalanin, saya kembali ke mobil mau nyetir pulang ya. Di mobil saya berpikir, Tuhan, saya kena kanker ya. Wah, yang hal pertama yang saya pikirkan itu biaya dari mana ya, karena dengan kondisi yang saat itu terjadi. Terus yang kedua adalah ke depan itu harus bagaimana gitu ya, semuanya harus bagaimana gitu kan, itu udah nggak bisa mikir macam-macam. Terus kemudian dalam keadaan itu saya mulai menangis, saya mulai berdoa, dan saya mulai berteriak sama Tuhan. Terus saya teringat salah satu teman pelayanan, saya telepon dia, terus saya bilang, saya lagi di dokter, saya habis diagnosa, habis periksa, dan saya dinyatakan kalau nggak prakanker, kanker. Terus teman saya tanya, kanker apa? Terus saya kasih tahu sama dia, kanker rahim. Terus dia bilang gini, udah Maria, kamu nggak usah pikir macam-macam, tidak usah pikir yang semua yang kamu takutkan itu. Wah benar, itu ketakutan yang luar biasa yang saya alami ya. Terus dia bilang gini, yang pasti yang kamu harus lakukan saat ini, kamu tenangkan pikiran kamu nyetir pulang baik-baik. Kamu bisa nyetir sendiri nggak? Kalau nggak saya samperin ke rumah sakit. Dia bilang gitu. Saya bilang nggak apa-apa, saya bisa nyetir sendiri. Oke, kamu fokus sama Tuhan. Nah itu, dia bilang, kamu fokus sama Tuhan, kamu harus terus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Nah, sambil nyanyi, saya terus katakan pada diri saya sendiri, Tuhan, Kau punya rencana yang indah buat hidup aku ya. Terus sudah tuh saya nyetir, saya pulang sampai rumah saya mandi karena habis dari rumah sakit ya. Saya mandi tuh saya tidur. Sore-sore saya bangun, kakak saya tanya, emang hasilnya apa gitu. Terus saya cerita sama kakak saya. Terus dia bilang gini, ya udah tenang aja, nanti kita atur pengobatannya. Besok yang penting kamu pergi kuret dulu. Terus dokter nggak suruh rawat inap? Kakak saya masih nanya gitu. Saya bilang enggak, dokter bilang nanti lihat besok hasil kuret, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, berarti siap-siapin aja bajunya, dia bilang gitu. Nanti siapa tahu besok kamu harus rawat inap. Nah ternyata tiba-tiba saya dapat WA dari rumah sakit. WA-nya bilang begini, Bu Maria, maaf, jadwal kuret dengan dokter kami cancel karena hasil ronsen paru-paru kemungkinan ibu kena COVID. Wah, saya tambah panik lagi ya, Hah? Udah kanker, COVID pula gitu ya. Terus akhirnya apa, Bapak Ibu, malam itu juga kakak saya ungsikan saya tinggal di hotel karena nggak bisa tinggal di rumah, soalnya saya harus isolasi mandiri.
Terus rumah sakit juga bilang gini, besok pagi untuk memastikan ibu harus PCR. Nah, akhirnya udah urus semua. Saya malam itu pindah isolasi mandiri di hotel. Terus besok pagi kakak saya datang nganterin saya ke rumah sakit untuk PCR. Waktu dia nganterin saya ke rumah sakit untuk PCR, dia sendiri bilang, saya juga ikut PCR ya. Siapa tahu kita kan sering ketemu nih. Siapa tahu dia tertular gitu kan. Nah, akhirnya dia juga ikut PCR. Menunggu hasil PCR 2 hari kemudian, keadaan saya semakin melemah karena pendarahan darah itu keluar terus gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu ternyata HB-nya udah sangat rendah ya. Yang pasti mata saya sudah tidak bisa melihat dengan jelas gitu ya. Terus keadaan saya udah lemes banget dan nggak bisa tidur ya. Denyut jantung tuh udah sampai di kepala gitu ya. Keadaannya seperti itu. Sampai akhirnya begitu hasil PCR-nya keluar, punya kakak saya yang keluar duluan. Ternyata dia positif COVID. Kakak saya positif COVID, terus dia telepon saya, dia bilang, kalau saya positif COVID, kemungkinan kamu juga COVID. Nah, ini sekarang bagaimana nih? Terpaksa kita harus cari rumah sakit yang terima pasien COVID dan bisa ngobatin kanker gitu ya. Wah, itu saya tambah panik, Bapak Ibu. Wah, pokoknya dalam keadaan panik itu, habis tutup telepon kakak saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau bilang bahwa Engkau tidak akan membiarkan aku mengalami pencobaan yang melebihi kekuatanku. Ya. Dan aku percaya, ini aku kena sakit yang seperti ini, semua ini tidak akan melebihi kekuatanku. Saya percaya Tuhan, ya, rencanamu indah dalam hidupku. Itu masih ingat ya. Dan saya berusaha fokus pada Tuhan. Saya berusaha walaupun ini hati udah nggak karuan rasanya ya, air mata udah nggak bisa berhenti gitu ya, nangis terus sampai bengkak gitu ya. Namun saya berusaha untuk percaya. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, hasil saya keluar dan Anda tahu itu mujizat pertama yang saya alami. Ternyata saya bukan COVID. Saya tidak kena COVID. Dan ketika hasil saya negatif, saya langsung ke UGD. Dan sampai di UGD saya diperiksa, ternyata HB saya sudah sangat rendah ya. Sangat rendah dan saya butuh transfusi darah saat itu juga. Nah, kembali saya telepon teman PD saya yang tadi yang saya kasih tahu bahwa saya sakit. Saya kasih tahu dia dengan kondisi saya. Dan luar biasa ya, Anda lihat kalau kita punya teman-teman rohani yang mendukung kita. Mereka tidak hanya berdoa buat saya, mereka bahkan bergerak tanpa saya tahu. Mereka cari donasi darah, ya. Mereka cari donasi uang, ya. Mereka bergerak dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan. Singkat cerita, 20 hari hampir 1 bulan di rumah sakit dengan melewati setiap proses pengobatan, ya, saya sembuh. Saya sembuh. Dan kalau hari ini itu kejadian Desember 2020 ya, ke Januari 2021, 1 tahun yang lalu. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya sungguh terpesona dengan cara kerja Tuhan. Dan saya kalau kilas balik ke belakang, saya lihat bahwa Tuhan punya rencana untuk menolong saya. Ya, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya tidak lagi tinggal dengan saudara saya, tapi saya dikasih sebuah apartemen kecil lah ya, nggak besar untuk tinggal. Terus kemudian sudah berjalan 1 tahun sampai ke sini, saya lihat waktu saya keluar rumah sakit, papa saya meninggal. 3 bulan kemudian papa saya meninggal. Terus saya bisa tinggal sama-sama dengan mama, dan mama saya tinggal dengan saya di sini untuk membantu saya dalam proses pemulihan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat kejadian yang paling tidak mengenakan di dalam kehidupan saya, tapi rupanya Tuhan punya cara untuk menolong. Yang penting kita harus fokus sama Yesus. Di rumah sakit pun saya berusaha untuk fokus, ya, fokus sama Yesus dan berusaha untuk tenang dan tidak panik dengan keadaan saya. Melalui apa? Melalui doa yang tidak henti-hentinya. Baik doa saya secara pribadi, doa teman-teman, dan doa semua orang, baik yang kenal ataupun tidak kenal saya. Dan ada satu hal yang saya waktu itu saya sangat senang sekali adalah saya punya dokter paru-paru ya. Tiap kali dia datang,
visit, dia selalu bilang gini, sudah baca firman Tuhan belum hari ini? Saya bilang, belum dok, nih saya kasih nih renungan, dia bilang gitu kan ya. Kau baca firman Tuhan, jangan nonton TV terus, tuh baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan buat kamu untuk sembuh. Ya, itu dokter menguatkan sekali ya. Dia kasih saya firman renungan harian, saya baca apa yang dia kasih ya. Dan saya mendapat banyak hal di dalam hal itu. Nah ini ya, supaya kita bisa fokus sama Tuhan, ingat, kita harus berdoa, kita harus baca firman Tuhan, dan kita harus hidup di dalam komunitas Kristiani. Oke? Nah, selanjutnya supaya juga bisa melihat rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kita dan belajar untuk bersyukur adalah ini, punya iman. Iman itu berbicara sama seperti gambar ini, saya suka gambar ini ya. Dia berjalan dengan mata tertutup, tapi dia melangkah dengan pasti ya. Dia tidak takut walaupun di depan dia ada jurang, karena dia percaya dalam keadaan yang terjepit sekalipun Tuhan punya cara untuk menolong kita. Nah ini yang saya alami ya, tadi cerita saya, dalam keadaan yang terjepit sekalipun Tuhan punya cara untuk menolong saya. Dan segala sesuatu beres diatur oleh Tuhan. Ya tidak kekurangan apapun. Ya, faith ini ini hanya intermezzo aja ya. Forwarding all issues to heaven, artinya serahkan ya. Forwarding itu beri ya, segala sesuatu, all issues itu segala sesuatu ke surga. Artinya percayakan, serahkan segalanya kepada Allah. Iman itu akan menghantar kita untuk menjadikan segala sesuatu itu mungkin walaupun tidak mudah. Ya. Dan iman juga berbicara mengenai apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini yang pengalaman saya tadi. Saya tidak pernah tahu Tuhan bekerja dengan cara yang seperti apa. Saya tidak pernah bisa melihat dengan mata saya dan mendengar dengan telinga saya. Tapi itu yang terjadi ketika saya ada dalam kesulitan, ada dalam kesakitan ya, Tuhan sediakan semua itu untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan bagi saya. Ya, sebab apa? Sebab firman bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Dan faith, iman, faith is not believing that God can. It is knowing that God will. Dan iman itu tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, tapi iman itu tahu bahwa Tuhan akan. Jadi kita tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, ya Dia sanggup, Dia adalah Allah. Tapi kita juga percaya bahwa Dia akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, yang berikutnya, poin berikutnya supaya kita bisa melihat indahnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah bersabar menantikan jawaban Allah. Seringkali orang ini nggak sabar sehingga pakai cara instan. Ingat ya, kalau kita tidak setia, kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapat yang terbaik. Tapi kalau kita sabar untuk menantikan jawaban Allah, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, sekarang apakah saya sungguh bertahan di dalam pencobaan, di dalam masa sulit yang saya alami? Kalau saya sungguh bertahan, maka ingat apa yang dijanjikan Tuhan. Rencana yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti kisah ini, saya kalau tampilin gambarnya, saya rasa Bapak Ibu tahu. Ya, ini seorang anak muda umur 17 tahun ya, tapi dia punya iman yang sangat besar, dan dia punya kesetiaan yang sangat besar kepada Allah, sehingga dia menjadi high quality person, menjadi orang yang sangat berkualitas, dan bahkan dia menjadi orang yang memberkati dirinya sendiri, memberkati orang lain, bahkan memberkati
keluarga, dan bangsanya. Siapa dia? Dia adalah Yusuf, anak Yakub. Ya, kita tahu bahwa cerita Yusuf ini, Yusuf berjalan dengan iman untuk melihat rencana Allah di dalam kehidupannya. Dia dari muda ya, dari kecil tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Ya, karena apa? Karena dianggap sebagai seorang pemimpi, ya. Sering kali dia meramal mimpi orang lain tapi dianggap sebagai orang yang sombong, pembual. Bahkan dia sering kali mengatakan dia mimpi apa dan dia melihat bahwa dia akan menjadi orang besar ya melalui mimpinya itu dianggap sebagai omong kosong sama saudara-saudaranya. Dan Yusuf anak Yakub yang ke-11 ya dari istrinya Ribkah, paling disayang oleh Yakub ya. Yusuf dan Benyamin itu dari satu ibu ya, Ribkah. Nah, apa yang terjadi? Karena dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, ditambah dia paling disayang oleh Yakub. Nah, makanya dia dijual ya. Tadinya rencana saudara-saudaranya mau bunuh dia, tapi akhirnya tidak jadi. Dia dijual kepada saudagar yang mengadakan perjalanan ke Mesir, sehingga dia dijual sebagai budak. Dalam usia yang masih belia, ya, Yusuf mengalami berbagai macam pengkhianatan dan luka ya di dalam hidupnya. Ketika udah ada di Mesir sebagai budak, ternyata Yusuf seorang anak muda yang tadi saya bilang high quality person ya. Dia pintar, dia smart, dia ganteng ya, dia pekerja keras ya, sehingga ketika dia dijual kepada Potifar itu seorang pejabat ya, tangan kanan Firaun. Potifar sangat suka sama Yusuf, sehingga Yusuf dikasih akses keluar masuk rumah Potifar dengan bebas. Dan Potifar menjadikan Yusuf sebagai orang kepercayaan. Nah, rupanya Yusuf ujiannya tidak hanya sampai di situ. Ketika dia sudah mulai naik daun ya, sudah mulai mendapat posisi, mulai mendapat perhatian dari Potifar, godaan itu datang ya, digoda oleh istri Potifar untuk berbuat zina. Tapi kita lihat ya, ini high quality person. Apa yang terjadi? Yusuf justru lari meninggalkan dosa. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia. Dia tidak hanya punya iman ketika dia hidup enak bersama dengan ayahnya, tapi dia juga punya iman ketika dia mengalami pengkhianatan dan penganiayaan oleh saudara tirinya sendiri. Dan bahkan ketika dia dijual sebagai budak, dia tetap setia kepada Allah untuk menunjukkan kualitas dirinya. Dan bahkan bukan sampai di situ saja pencobaannya ya. Nah, ketika istri Potifar menggoda dia dan Yusuf nggak mau, istri Potifar merasa terhina ya dengan penolakan Yusuf, sehingga akhirnya dia memfitnah Yusuf, mengatakan bahwa Yusuf ingin melakukan perbuatan yang perbuatan yang tidak baik terhadap dia, sehingga akhirnya Potifar marah dan Yusuf dipenjara. Dan kita lihat ya, ketika di dalam penjara pun Yusuf bukan marah kepada Allah. Dia tidak menggerutu, tapi dia setia. Dia bertahan, dia melakukan segala sesuatu ya, dan tetap dia mempertahankan kualitas dirinya sebagai orang muda yang sangat high quality tadi ya. Nah, ketika di penjara, ternyata dia di penjara yang eksklusif ya, karena dia bertemu dengan pejabat istana yang lain, yaitu tukang roti dan tukang juru minum ya. Nah, ketika mereka ada di dalam penjara yang sama, si juru minum dan juru roti ini bermimpi, dan Yusuf meramalkan mimpi mereka. Juru minum akan dikembalikan kepada posisinya, sedangkan tukang roti akan mati ya, hasil ramalan dari Yusuf. Dan benar terjadi seperti apa yang ditafsirkan oleh Yusuf. Dan ketika juru minum dikembalikan kepada posisinya, si Yusuf bilang sama juru minum, jangan lupa aku ya. Nah, apa yang terjadi? Juru minum lupa sama Yusuf. Sehingga lewat kejadian itu, Yusuf masih dipenjara selama 2 tahun. Namun kesetiaan membuahkan hasil di dalam hidupnya.
dan iman membuahkan hasil di dalam hidupnya, dan dia tetap fokus kepada Allah membuahkan hasil, ya. Sehingga dia bisa melihat rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidupnya pada akhirnya. Tibalah Firaun yang mimpi. Ketika Firaun mimpi, tidak seorang pun bisa meramalkan, ya, bisa menafsirkan, ya. Sehingga juru minum ini ingat sama Yusuf, dan dipanggillah Yusuf untuk meramal mimpi Firaun. Dan singkat cerita, apa yang terjadi? Yusuf bisa meramalkan mimpi Firaun, dan Firaun langsung menunjuk Yusuf sebagai tangan kanan untuk melaksanakan apa yang ditafsirkan. Jadi Yusuf hasil tafsirannya, Yusuf mengatakan bahwa Mesir akan dilanda oleh masa panen, ya, masa jaya selama 7 tahun, tapi setelah itu akan panceklik selama 7 tahun berikutnya. Sehingga ketika masa jaya, masa panen ini, kita harus mengumpulkan semua bahan, ya, bahan-bahan makanan yang segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika panenan gagal 7 tahun berikutnya. Itu bukan hal yang mudah, ya. Bayangkan, ya, panceklik 7 tahun, ya, sebesar apa kita harus menampung bahan makanan, itu harus butuh kecerdasan yang tinggi. Tapi Yusuf bisa melakukan semua itu. Dan dia berhasil. Ketika dia berhasil, apa yang terjadi? Dia bukan hanya menjadi orang kepercayaan Firaun, bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi Yusuf bisa menyelamatkan keluarganya dan bangsa Israel, sehingga mereka semua pindah ke Mesir dan mereka tidak mengalami masa kekeringan. Cerita ini mau menunjukkan, lihat, Yakobus 12 mengatakan ketika dia bertahan dalam pencobaan, ya, maka ia sudah tahan uji dan dia akan menerima mahkota kehidupan. Dan Yusuf menerima itu. Dia mengalami pencobaan di masa mudanya, tapi dia bertahan. Ya, dia bertahan dan dia terus setia kepada Allah karena dia tahu Allah punya rencana yang indah. Dan betul, ketika dia bertahan dan dia tahu Allah punya rencana yang indah, dia memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada. Dan Yusuf menjadi teladan bagi kita semua. Kita belajar dari seorang muda dalam perjanjian lama yang sungguh high quality person di hadapan Allah dan bahkan di hadapan dunia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut dengan masa sulit yang kita alami. Kita memang tidak kebal dengan semua itu. Kita masih manusia biasa yang hidup di dunia, yang bisa mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Tapi ingat, sebagai anak Allah, kita punya hak untuk mendapat warisan. Warisan apa? Yaitu janji Allah dalam kehidupan kita. Jika kita bertahan dalam pencobaan dengan terus setia kepada Dia, ya, punya iman, percaya kepada Tuhan, punya iman, fokus kepada Allah, dan melekat terus kepada pokok anggur yang benar. Maka kita akan lihat apa yang terjadi hari ini. Suatu hari nanti kita akan melihat indah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan menyerah, tapi bangkit dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau berdoa bagi Anda. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Engkau melihat setiap kami, Tuhan. Dan Engkau kenal kami. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu, Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang kami alami di dalam kehidupan ini.
Engkau tahu bagaimana kami berjuang di dalam hidup ini, Tuhan. Dan kalau hari ini di dalam firman-Mu, Engkau katakan bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi kehidupan kami, Engkau punya rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, dan Engkau akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, bawa kami untuk percaya, bawa kami untuk fokus, bawa kami untuk punya iman, dan bersabar untuk menantikan segala sesuatu digenapi dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sepenuhnya mau memberikan diri kami kepada-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang akan menjaga, memelihara, dan melindungi, dan akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tidak sehari pun Engkau pergi meninggalkan kami. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, walau kami tidak dapat melihat Tuhan, kami akan terus percaya kepada Engkau. Silakan tim pujian. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Biarkan mengalir. Bapak Ibu yang terkasih, Semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. biarkan musik mengalir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini bawa masalah hidupmu kepada Yesus dan berdoalah. Apa yang kau inginkan Tuhan perbuat dalam kehidupanmu, katakan kepada Dia, karena saat ini Dia hadir. Yirarapakaralaya sikirarapakarala Yesus. Oh, Jesus.
Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Engkau tolong kami Tuhan, terutama hati kami, untuk dapat percaya dan terus bertahan di dalam masalah kehidupan yang kami temui hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga pekakan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Apa yang terbaik yang ingin Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukannya. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berproses makin indah di hadapan-Mu lewat setiap persoalan hidup yang hari ini kami alami. Karena kami percaya rencana-Mu indah Tuhan dalam hidup kami, dan suatu hari nanti Tuhan, kami boleh melihat tangan-Mu sedang merendah, segala sesuatu terjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan malam ini kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Dan hati kami sebagai tanah yang subur, di mana benih firman itu ditaburkan, jatuh, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberkati Anda selalu. Amin. Terima kasih Bu Maria untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan dan untuk kesaksiannya yang sungguh memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Jika Bapak Ibu berkenan dengan pelayanan kami, mungkin silakan memberikan persembahan, ada nomor rekening yang tertera. Kita mau iringi persembahan ini dengan satu pujian. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
yang terkasih, sebentar kita mau mendaraskan doa syafaat yang dipimpin oleh Bu Susi. Ada beberapa doa yang sudah dititipkan oleh teman-teman. Mari Bu. Tuhan, Kau sungguh baik. Pada malam hari ini kami kembali mau mohon berkat kesehatan Tuhan untuk Ibu Erna Damanik, Bapak Willy dan Ibu Tessa. Jamah satu persatu Tuhan, curahkanlah rahmat kesembuhan, mampukan saudara-saudara kami ini melewati proses penyembuhan. Berkati obat-obatan dan peralatan yang mereka pakai dalam proses penyembuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, dan biar kami merasakan bahwa rencana-Mu indah baginya. Untuk Ibu Septi dan juga Bapak Andreas Roni Tuhan, sertai terus mereka Tuhan dalam proses pemulihan. Biarkanlah mereka semakin merasakan sehat, semakin membaik, dan kembali berkarya untuk menjadi saksi kebaikan dan kemurahan serta pernyataan hingga menjadi sembuh seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau membawa sepasang pasutri. Kami percaya atas kebaikan-Mu Tuhan, letakkanlah rahmat kasih-Mu untuk proses program bagi bayi tabung bisa berjalan dengan lancar. Rencana-Mu indah Tuhan, biarkanlah pasutri ini merasakan keindahan itu. Tuhan, kami mau memuji-Mu. Tuhan, kami juga mau mengucapkan syukur atas kesembuhan Bapak Dedi Susanto. Terima kasih Tuhan untuk iman, sehingga keluarganya pun semakin terus berpengharapan hanya kepadamu, sehingga perekonomian keluarga ini pun boleh Engkau pulihkan juga. Juga untuk anak-anaknya Tuhan, kiranya Engkau pun selalu menjaga dan membimbing. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami naikkan semua kepada kebaikan dan kemurahan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bu Susi. Bapak Ibu, kita minta waktunya sebentar untuk beberapa pengumuman. Persekutuan doa selanjutnya masih secara online, tanggal 16 Februari dengan tema Dancing in the Rain. Firman akan dibawakan oleh Ibu Irma Hoisan. Persekutuan berikutnya tanggal 23 Februari masih secara online dengan tema Harapan Pasti Ada dengan Bapak Leonardo Franz Albert Siman. Begitu pengumuman, kami sungguh berharap Bapak Ibu kembali dapat bergabung bersama-sama kami baik di Zoom maupun yang di YouTube untuk selalu mengikuti persekutuan doa pada hari Rabu pukul 7.30. Oke Bapak Ibu, mari kita mau akhiri persekutuan doa malam hari ini, dan kami seluruh tim PDKK Elsa baik yang di rumah ataupun yang di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Maria, untuk firman-Nya yang sungguh mengajarkan kami banyak hal, bagaimana kami harus menghadapi permasalahan yang tidak mudah yang harus kami lalui. Kami mau tetap fokus dan percaya, dan kami mau selalu mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan, karena di situ ada kekuatan yang boleh Tuhan berikan, dan kita mau selalu yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah di dalam hidup kita. Semoga Ibu selalu dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, dan semakin dipakai Tuhan untuk mewartakan dimanapun Ibu berada. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tutup persekutuan doa ini
dengan doa penutup, tapi sebelumnya saya minta waktu sebentar. Silakan yang bergabung di Zoom boleh buka kamera, kita mau foto bersama. Silakan kameranya dibuka. Tidak kenal tidak sayang kalau tidak buka kamera. Silakan dibuka. Oke, siap? Oke, kita mau foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih untuk kesediaannya menunggu. Mari Bapak Ibu kita mau tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Engkau boleh hadir tengah-tengah kami. Walaupun persekutuan doa malam hari ini usai, tapi kami masih Tuhan menjalani hidup kami yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya dan kami mau yakin satu hal. Engkau yang selalu menuntun langkah kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu memberi kekuatan bagi kami. Dan terlebih Tuhan, rencana rancangan-Mu pasti yang selalu indah di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan, kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu berserah, fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu. Dan kami mau bawa Ibu Maria juga ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati, Engkau pakai beliau lebih-lebih lagi. Dimanapun beliau berada, Engkau akan pakai dia untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang berkasih, kita tidak boleh ragu akan kesetiaan Tuhan. Sebab Dia akan tuntun langkah hidup kita selalu. Kapanpun Dia selalu ada. Mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini dengan lagu Tak Pernah Ku Ragu Akan Kesetiaan-Mu. Kita mau berjalan bersama kekuatannya, kemuliaan demi kemuliaan.
kasih Bu Maria, terima kasih. Makasih Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Terima Mas kasih, Adi, Tuhan berkati. Pak Made, Ginef ya. Mas